Warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia ya. Kali ini kita akan membahas tentang language production. Selamat menyimak. Ketika kita berbicara tentang language production atau produksi bahasa dalam bahasa Indonesia, maka kita akan berpikir how to produce a language. Secara sederhana kita bisa katakan bahwa language production itu berasal dari pikiran, apa yang kita pikirkan, kemudian kita implementasikan dalam bentuk ujaran atau produksi bahasa yang kita ucapkan melalui alat produksi bahasa kita yang di dalam fonologi biasa kita dengar dengan place of articulation, ya, seperti itu. Nah, secara sederhana bisa kita bahasakan bahwa language production itu comes from thought to implementation. Nah, language production, processes of speech production fall into three broad areas. Jadi, language production itu secara garis besar ada 3 area yang dibicarakan. Yang pertama adalah conceptualization, yang kedua formulation, and then the last one is encoding. Nah, adik-adik, untuk proses yang pertama yakni conceptualization. Conceptualization ini merupakan the highest level. Di sini ada 3 hal yang terjadi, yakni what to say. What to say maksudnya di sini pada proses inilah terjadi level di mana kita menentukan message atau pesan apa yang akan kita sampaikan. Nah, kedua, ketika kita akan menyampaikan pesan, tentu saja kita memiliki intention atau niat kita sebagai pembicara, dan di sini niatnya kita memilih informasi apa yang ada dalam memori kita untuk kita informasikan kepada pendengar. Yang ketiga adalah produk. Produk ini merupakan suatu rangkaian pesan yang merupakan suatu preverbal message. Preverbal message maksudnya adalah pesan yang baru kita tata, belum rapi, ya. Jadi contohnya saya mau merekam. Jadi saya mau merekam. Bagaimana saya memilih kata-kata yang tepat yang tentu saja sesuai dengan tujuan dari komunikasi dan properti dari komunikasi itu. Nah, secara tidak langsung di sini kakak akan membahasakan bahwa dalam proses ini ada 2 hal yang terjadi, yaitu micro planning dan macro planning. Apa itu macro planning? Macro planning adalah tujuan kita mengkomunikasikan apa yang ada dalam memori kita. Sementara micro planning itu adalah properti dari informasi itu, yakni topik atau isi dari komunikasi itu sendiri. Adik-adik, tadi kita membahas tentang conceptualization. Kemudian untuk proses yang kedua atau step yang kedua adalah formulation. Formulation ini involves translating the conceptualization representation into a linguistic form. Jadi bagaimana kita mengimport pre-verbal message tadi yang kita sebutkan pada conceptualization menjadi linguistic form. Sekurang-kurangnya dalam bentuk susunan kalimat sederhana dalam bahasa Indonesia, subjek, predikat, objek, ya. Di sini ada 2 proses yang terjadi, yakni lexicalization dan syntactic planning. Lexicalization ini merupakan cara kita memilih kata yang akan kita gunakan pada proses selanjutnya, yakni syntactic planning atau proses perencanaan penyusunan kata-kata itu ke dalam suatu bentuk kalimat sederhana seperti kakak berikan di sini catatannya, yaitu subject, predicate, object, atau yang paling sederhana yakni subject, predicate, ya. Pada materi conceptualization sebelumnya kakak memberikan contoh saya merekam atau saya mau merekam, atau dalam versi bahasa Inggris versi Sulawesi Selatan kita bahasakan mau kak merekam. Nah, ketika kita bahasakan ke dalam bahasa Indonesia yang paling sederhana, saya merekam. Nah, ketika kita tambahkan objek bisa kita bahasakan saya mau merekam. Nah, tadi di conceptualization itu kita baru membayang-bayangkan apa yang akan saya lakukan. Muncul dalam memori kita itu rencana-rencana itu, kemudian kita susun dalam bentuk pre-verbal message
Oh merekam. Kemudian kita masukkan ke formulation. Dalam di sini kita melalui dua proses, yakni lexicalization dan syntactic planning. Maka saya mau merekam video. Nah, itu contoh proses dari conceptualization menjadi formulation. Nah, adik-adik, untuk proses atau level yang ketiga yakni encoding. Encoding ini sendiri involves detailed phonological and articulatory planning. Artinya untuk proses ini tadi kalau dalam conceptualization and formulation itu baru berbentuk kata-kata, words ya, baru berbentuk words. Nah, ketika sudah masuk proses encoding, maka kata tadi ini akan kita ubah ke dalam bentuk suara. Tadi kalau dalam in our memory we mention I want to record, in our memory, just in our mind, and then we turn it into sounds. Saya mau merekam. Kemudian suara ini diproduksi dengan menggunakan place of articulation, yakni mulai dari mulut, tenggorokan. That's what we call a place of articulation. Dan tentu saja dengan menggunakan penyebutan atau spelling yang baik dan benar, entah itu in English or in bahasa Indonesia. Dan tentu saja it all specify how the muscles of the articulatory system should be moved. Jadi ini bagaimana maknanya, ini adalah bagaimana kita menggunakan speech of articulation kita atau place of articulation kita dalam memproduksi kata-kata ini tadi menjadi bahasa yang terucap atau lisan ya, seperti itu. Untuk adik-adik, ini dia susunan dari tahap-tahap language production yang dikemukakan oleh Leavitt in 1989. Yang jadi proses pertama itu tadi, di sini ringkasannya ya. Conceptualization and then formulation, the last one is articulation or encoding. Jadi pada tahap conceptualization, we repeat once more about our explanation before. Here we see macro planning and micro planning. Macro itu isinya macro planning itu isinya tujuan kita, apa yang akan kita komunikasikan, apa yang akan kita sampaikan. Sementara micro planning itu topik atau isi dari topik atau isi dari pesan yang akan kita sampaikan. Nah, ini terjadi di conceptualization. Dalam hal ini terjadi dalam pemikiran, dalam otak kita atau in our mind. And then formulation di sini berhubungan dengan bagaimana kita menyusun yang muncul tadi baru dalam pikiran kita, kemudian kita translate dalam bentuk kata per kata, kemudian membuat kata per kata itu, mengubah kata per kata itu menjadi susunan kalimat. Nah, jadi dengan kata lain, pada formulation ini kita akan membentuk kalimat tertulis atau kalimat yang belum lisan. Nah, kemudian masuk kepada articulation or encoding, kata-kata atau susunan kalimat tadi yang telah kita susun dalam bentuk kalimat sederhana yang teratur, kemudian kita ubah dari kata menjadi bunyi atau suara. Misalnya tadi dalam saya berpikir, kemudian saya mengucap, oh mau Kak merekam. Nah, kemudian saya susun dalam bentuk kalimat yang lebih sederhana, saya mau merekam video. Dalam bentuk articulation or encoding, saya menyuarakan, saya menggunakan alat berbicara saya, yakni my mouth, tongue, and etc. Di situ saya mengutarakan, saya mengucapkan secara lisan, saya mau merekam video hari ini. Nah, itu contoh proses dari speech production ya. Sederhana, the first one is conceptualization, and then formulation, and then the last one or the third one is articulation or encoding. Nah, adik-adik, sekian materi kita tentang language production today. We will meet in another material next meeting. I hope you understand what I have explained. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.